Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ajeng Tariani Putri dengan NIM 2019-017-013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul pengaruh fraud triangle, integritas, dan pemahaman ajaran tripantangan terhadap kecurangan akademik. Latar belakang dari penelitian saya dapat dilihat dari fenomena yang terjadi di berbagai perguruan tinggi saat ini yang cukup menjadi ancaman bagi dunia pendidikan adalah banyaknya ditemukan praktik kecurangan dan biasanya disebut dengan kecurangan akademik. Kasus serupa juga terjadi di program studi akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Pada tahun 2019 terjadi tindakan menyontek oleh mahasiswa semester akhir saat ujian akhir semester mata kuliah teori akuntansi. Kecurangan terjadi karena siswa menggunakan ponsel saat ujian berlangsung dari KOSKE 2019. Nah, pada dasarnya faktor-faktor dalam fraud triangle seperti tekanan, kesempatan rasionalisasi. Selain itu, faktor integritas dan ajaran tripantangan tidak akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan akademik jika mahasiswa tersebut tidak memiliki kapabilitas yang baik. Nah, oleh karena itu, penulis termotivasi untuk meneliti fraud triangle yang terdiri dari tekanan, kesempatan, rasionalisasi, serta integritas dan ajaran tripantangan terhadap kecurangan akademik di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa pada mahasiswa angkatan 2019 sampai dengan 2021. Keterbaruan dari penelitian ini adalah penambahan variabel independen, yaitu ajaran tripantangan. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi, integritas, dan tripantangan terhadap kecurangan akademik. Pada kajian pustaka, di sini saya menggunakan teori Planned Behavior atau TPB sebagai grand teori yang menjelaskan 5 variabel independen, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, integritas, dan pemahaman ajaran tripantangan terhadap variabel dependen, yaitu kecurangan akademik. Di sisi lain, saya menggunakan teori atribusi sebagai supporting teori yang menjelaskan variabel independen, yaitu rasionalisasi terhadap kecurangan akademik. Selanjutnya, kerangka penelitian yang terdiri dari 5 variabel independen, terdiri dari X1 tekanan, X2 kesempatan, X3 rasionalisasi, X4 integritas, dan X5 yaitu tripantangan. Dan satu variabel dependen, Y, yaitu kecurangan akademik. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Yang pertama, pengaruh tekanan pada kecurangan akademik. Adapun teori yang digunakan yaitu teori of Planned Behavior atau TPB yang menjelaskan bahwa kontrol tingkat laku dipertimbangkan oleh individu selain dari sikap perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Nah, teori of Planned Behavior ini serelevan dengan tekanan di mana seseorang mahasiswa yang mendapatkan tekanan akan berpikir harus mengambil keputusan untuk melakukan cara-cara tertentu sebagai penyelesaian dari masalah tersebut. Pendapat tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Nusron dan Sari 2021, Fitriana dan Baritwan 2018, dan Afriani et al. 2019 yang menyatakan tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. Maka dapat disimpulkan hipotesis 1, tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. Selanjutnya, yang kedua, pengaruh kesempatan pada kecurangan akademik. Theory of Planned Behavior ini serelevan dengan kesempatan di mana seseorang yang merasa diawasi akan lebih enggan untuk melakukan kecurangan karena kekhawatiran kecurangan tersebut terdeteksi sangat tinggi. Pendapat tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sasongko et al. 2019, Indriani 2019, dan Alfian dan Rahayu 2021 yang menyatakan bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. Maka dapat disimpulkan hipotesis 2, kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh rasionalisasi pada kecurangan akademik. Theory of Planned Behavior ini serelevan dengan rasionalisasi di mana rasionalisasi dapat memunculkan niatan untuk melakukan suatu tindakan yang awalnya tidak rasional menjadi rasional. Selain Theory of Planned Behavior, teori atribusi situasional juga relevan dengan rasionalisasi di mana seorang mahasiswa akan bertindak sesuai dengan pandangan mereka mengenai kecurangan akademik dipengaruhi oleh kondisi eksternal yaitu yang berkaitan dengan rasional dalam akademik. Pendapat tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andayani dan Fitria Sari 2019, Sasongko et al. 2019, dan Alfian dan Rahayu 2021, yang menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik.
Maka dapat disimpulkan hipotesis 3, rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. Selanjutnya yang keempat, pengaruh integritas pada kecurangan akademik. Theory of Planned Behavior ini relevan dengan integritas, di mana integritas dapat diartikan sebagai suatu kebenaran dari tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa. Orang yang berintegritas tinggi tidak akan melakukan tindakan kecurangan akademik. Pendapat tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahiroh 2022, Anissa Gaida et al. 2020, dan Kinasi et al. 2021 yang menyatakan bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik. Maka dapat disimpulkan hipotesis 4, integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik. Selanjutnya yang terakhir, pengaruh tripantangan pada kecurangan akademik. Teori of Planned Behavior ini relevan dengan tripantangan, di mana kepercayaan dan pertimbangan terhadap hasil dari suatu tindakan tersebut membentuk sikap atau perilaku. Apabila kita memahami ketiga larangan dalam tripantangan, maka akan mendorong seseorang untuk tidak melakukan kecurangan akademik. Tripantangan ini dapat dijadikan pedoman atau pegangan dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Maka dapat disimpulkan hipotesis 5, tripantangan berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian itu dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Untuk objek penelitian yaitu mahasiswa akuntansi dan identifikasi masalah, variabel terikat yaitu kecurangan akademik, dan variabel bebasnya itu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, integritas, dan tripantangan. Untuk populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2019 sampai dengan 2021. Untuk metode penentuan sampel, itu menggunakan confidence sampling, dan jenis datanya kuantitatif, sumber datanya menggunakan data primer, dan untuk metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, serta teknik analisis datanya menggunakan analisis linear berganda. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Untuk gambaran umum lokasi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada responden melalui Google Forms dan QR Code Scanner, serta peneliti menyebarkan kuesioner pada tanggal 7 November 2022 dengan rincian data responden berdasarkan semester yang ditempuh dan angkatan dapat dilihat sebagai berikut. Untuk keangkatan 2019 semester 7 berjumlah 92 responden dengan persentase 59,87%. Untuk angkatan 2020 semester 5 dengan jumlah 43 responden persentase 34,21%. Untuk angkatan 2021 semester 3 dengan jumlah 7 responden dengan persentase 5,92%. Untuk keseluruhan total jumlah responden 142 dan persentasenya 100%. Berikut hasil analisis statistik deskriptifnya yang terdiri dari tekanan kesempatan, rasionalisasi, integritas, tripantangan, dan kecurangan akademik dengan N atau jumlah responden, dan di sini juga ada minimum, maksimum, mean, dan standar deviasinya. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk selanjutnya hasil uji asumsi klasik. Yang pertama hasil uji normalitas, nilai asumsi 2 tailit sebesar 0,200 lebih besar dari level of significance 5%, sehingga variabel-variabel berdistribusi normal. Yang kedua, hasil uji multikolonialitas dapat dilihat masing-masing variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih besar dari 10%, dan VIF lebih kecil dari 10, sehingga model persamaan regresi bebas dari multikolonialitas. Selanjutnya, hasil uji heterokedasitas, yaitu nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, sehingga model persamaan regresi bebas dari heterokedasitas. Selanjutnya, hasil uji hipotesis atau analisis linear berganda. Yang pertama, hasil uji kelayakan model, uji F, dapat dilihat pada tabel di sini, nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa secara simultan atau bersama-sama, tekanan, kesempatan, rasionalisasi, integritas, dan pemahaman ajaran tripantangan berpengaruh pada kecurangan akademik. Selanjutnya yang kedua, hasil uji koefisien determinasi atau R2 dapat dilihat pada tabel berikut. Adjusted R-square sebesar 0,681 memiliki arti bahwa 68,1% variansi kecurangan akademik dipengaruhi oleh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, integritas, dan pemahaman ajaran tripantangan. Nah, sisanya sebesar 31,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
Selanjutnya hasil uji hipotesis, uji T, dan pembahasan. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk hasil uji hipotesis 1 menyatakan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. Berdasarkan hasil olah data di atas, tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. Diterima. Konsisten dengan teori of planned behavior dan penelitian yang dilakukan oleh Nurson dan Sari 2021, Fitriana dan Batriwan 2018, dan Afriani et al. 2019. Untuk hasil uji hipotesis 2 menyatakan bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. Berdasarkan hasil olah data di atas, tingkat signifikan 0,041 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik diterima. Konsisten dengan teori planned behavior dan penelitian Sasongko et al. 2019, Indriani 2019, dan Alfian dan Rahayu 2021. Selanjutnya, hasil uji hipotesis 3 menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. Berdasarkan hasil olah data di atas, tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik diterima. Konsisten dengan teori of planned behavior dan teori atribusi situasional dan penelitian yang dilakukan oleh Andayani dan Fitriasari 2019 dan Songko et al. 2019 dan Alfian Rahayu 2021. Selanjutnya, hasil uji hipotesis 4 menyatakan bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik. Berdasarkan hasil olah data di atas, tingkat signifikan 0,075 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik, maka hipotesis 4 ditolak. Maka tidak konsisten dengan teori of planned behavior dan tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahiloh 2022, Anissa Geida et al. 2020, dan Kinasi et al. 2021, melainkan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Melasari 2019 dan Haryani et al. 2022. Selanjutnya yang terakhir hasil uji hipotesis 5. Hipotesis 5 menyatakan bahwa pantangan berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik. Berdasarkan hasil olah data di atas, tingkat signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa pantangan berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik diterima. Konsisten dengan teori of planned behavior. Pada kesimpulan, penelitian ini menggunakan sebanyak 142 responden dari 516 mahasiswa akuntansi angkatan 2019 sampai dengan 2021, Universitas Sarjana Wiyata Taman-Siswa Yogyakarta. Penelitian ini juga penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan, kesempatan rasionalisasi, integritas, dan pemahaman ajaran Tripantangan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik, sedangkan integritas tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik. Di sisi lain, ajaran taman siswa, Tripantangan, berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi mahasiswa agar kedepannya tidak melakukan kecurangan akademik, sehingga diharapkan mahasiswa dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas mahasiswa itu sendiri, dan juga diharapkan pihak perguruan tinggi lebih menyadari adanya kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan untuk sarannya, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah sampel penelitian dari beberapa universitas yang ada di Indonesia, atau memperluas sampel dengan satu universitas bukan berdasarkan satu program studi saja, serta diharapkan mampu menambah variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi mahasiswa untuk dalam melakukan tindakan kecurangan akademik seperti motivasi gelar, sistem informasi, dan menggunakan ajaran Tripantangan sebagai variabel moderasi. Baik, sekian presentasi tugas akhir saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.